Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi algoritma dan arsitektur Adeline serta pengenalan pola dengan Adeline. Anggota kelompok kami yaitu ada saya, Ahmad Firdaus, kemudian ada Arif Budi Santoso, dan Oki Rahman Saleh. Pendahuluan, jaringan saraf tiruan atau JST meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Salah satu model JST awal adalah Adeline, yaitu Adaptive Linear Neuron. Adeline digunakan untuk pemrosesan sinyal, pengenalan pola, dan klasifikasi data. Apa sih Adeline? Adeline dikembangkan oleh Bernard Widrow dan Marcian Hoff pada tahun 1960. Berbeda dengan perseptron karena menggunakan fungsi aktivasi linear sebelum keputusan dibuat. Adeline menggunakan metode least mean squares atau LMS untuk memperbarui bobot. Arsitektur Adeline terdiri dari input layer dan output layer tanpa hidden layer. Setiap input dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan. Kemudian, hasilnya dibandingkan dengan nilai ambang untuk klasifikasi. Ini algoritma pembelajaran Adeline. Inisialisasi bobot dengan nilai kecil acak. Di sini ada rumus hitung output dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dan input, yaitu net sama dengan sigma buka kurung WI dikali XI ditambah bias. Kemudian ada hitung error sebagai selisih antara target dan output. Error sama dengan target dikurangi net. Kemudian perbarui bobot dan bias menggunakan aturan least mean squares atau LMS, yaitu delta WI sama dengan eta dikali error dikali XI. Kemudian WI sama dengan WI ditambah delta WI. Ulangi proses tersebut hingga error minimum tercapai atau iterasi maksimum tercapai. Nah, keterangannya WI itu untuk bobot pada input ke I, kemudian XI itu untuk nilai input ke I, kemudian ada target. Target adalah nilai yang diharapkan dari model. Net adalah output yang dihasilkan oleh Adeline. Eta adalah laju pembelajaran atau learning rate yang menentukan seberapa besar perubahan bobot pada setiap iterasi. Delta WI adalah perubahan bobot yang harus diterapkan. Di sini ada perbedaan Adeline dan perseptron. Perseptron menggunakan fungsi aktivasi step atau nonlinear. Adeline menggunakan fungsi aktivasi linear sebelum keputusan dibuat. Kemudian Adeline dapat menangani data yang lebih kompleks dibanding perseptron. Pengenalan pola dengan Adeline. Adeline dapat digunakan untuk klasifikasi pola berdasarkan karakteristik input. Contoh, mengenali pola angka dalam sistem OCR atau Optical Character Recognition. Data dilatih dengan bobot yang diperbarui menggunakan LMS rule. Implementasi Adeline dalam pengenalan pola. Yang pertama, data input direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik. Yang kedua, bobot dihitung dan diperbarui secara bertahap. Yang ketiga, setelah dilatih, Adeline dapat mengenali pola yang serupa dari data baru. Kemudian Adeline ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan Adeline, yang pertama, dapat digunakan dalam sinyal analog. Yang kedua, Adeline lebih akurat dalam prediksi linear. Yang ketiga, Adeline dapat digunakan dalam filtering sinyal. Kelemahannya, yang pertama,
Adeline tidak dapat menangani masalah nonlinear secara langsung. Yang kedua, Adeline membutuhkan lebih banyak iterasi dibanding perseptron. Di sini ada contoh kasus penggunaan Adeline. Yang pertama, pengenalan tulisan tangan dalam aplikasi OCR. Yang kedua, filtering sinyal suara untuk menghilangkan noise. Dan yang ketiga, analisis pasar saham dengan prediksi berbasis data historis. Kesimpulan, Adeline merupakan model JST sederhana yang kuat dalam klasifikasi linear. Adeline menggunakan metode LMS untuk pembelajaran dan penyesuaian bobot. Meskipun terbatas pada masalah linear, Adeline menjadi dasar bagi pengembangan model yang lebih kompleks, seperti multilayer perceptron atau MLP. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.